Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya ditemani dua orang teman saya. Kami akan menjelaskan sedikit tentang salah satu aliran linguistik modern, yaitu tata bahasa deskriptif atau linguistik struktural. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rangga Kari Pratama. Saya ditemani oleh dua teman saya, ada Revi Dia Sayu Ananda dan Nur Azmi Jelita Putri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aliran linguistik yang diampu oleh Bapak Dr. M. Surip M. Hum. Langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dilahirkan di Swiss pada tanggal 26 November 1857. Beliau kuliah di Leipzig dan kemudian di Universitas Paris. Berikut adalah hasil dari buah pikiran Ferdinand de Saussure berdasarkan buku Abdul Khair dan Maxan dan Ermanto. Yang pertama yaitu ada telaah sinkronik dan diakronik. Menurut Khair, yang dimaksud dengan telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu saja. Sedangkan telaah bahasa diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Yang kedua ada la langue dan la parole. Khair menjelaskan la langue adalah sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota masyarakat yang sifatnya abstrak. Sedangkan la parole adalah pemakaian langue oleh masing-masing anggota masyarakat yang sifatnya konkret. Parole adalah wujud bahasa yang konkret dan dapat diteliti. Selain la langue dan la parole, juga ada le langage. Dalam bahasa Inggris disebut language. Langage adalah bahasa dalam pengertian umum, sebagai alat komunikasi. Berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan bahwa terdapat 3 komponen yang saling berkaitan dalam kajian ini, yaitu la langue, la parole, dan le langage. Ketiganya adalah bahasa dalam pengertian yang berbeda dan memiliki kedudukannya masing-masing. Yang ketiga itu ada signifian dan signifi. Menurut Khair, signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Materi yang kedua yaitu ada Franz Boas. Franz Boas adalah ahli geografi kelahiran Jerman. Ia adalah orang Amerika pertama yang menerapkan teori-teori bahasa terhadap bahasa-bahasa yang berbeda di luar benua Eropa. Ia meneliti bahasa-bahasa Indian di Amerika. 3. Edward Sapir. Maxon dan Ermanto menjabarkan tipologi bahasa Edward Sapir yang dibagi atas 4 macam. Yang pertama, bahasa isolasi, yakni bahasa yang tiap-tiap unsurnya bebas, tidak terikat. Yang kedua, bahasa aglutinasi, yakni bahasa yang elemen-elemen terikatnya ditempel-tempelkan. Yang ketiga, bahasa polisitetik, yakni bahasa yang elemen semantik pentingnya berupa bentuk terikat. Yang keempat, bahasa infleksi, yakni bahasa yang kata-katanya mengenal perubahan dalam bentuk infleksi. Ciri-ciri aliran struktural. Yang pertama, linguistik struktural berlandaskan pada paham behavioristik. Yang kedua, menurut aliran struktural, bahasa berupa ujaran. Yang ketiga, bahasa berupa sistem tanda. Yang keempat, bahasa merupakan faktor kebiasaan. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Yang ketujuh, tekanan analisis pada bidang morfologi. Yang kedelapan, bahasa merupakan deretan sintagmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif. Dan yang terakhir, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Yang terakhir, analisis struktural. Yang pertama, analisis struktural membedakan makna leksis dan makna struktur. Yang kedua, tata bahasa diartikan sebagai perangkat bentuk formal. Dengan demikian, pemberian gramatikanya formal, tidak nasional.
yaitu berdasarkan bukti-bukti sintaksis morfologis yang jelas teramati. Yang ketiga, di dalam analisis sintaksis diperhatikan bentuk kata, tertib kata, kata fungsi, dan intonasi. Yang keempat, analisis bergerak dari bentuk menuju makna, dari fonem menuju kalimat. Yang kelima, jenis kata dibagi atas fungsi dan leksis. Yang keenam, analisis struktural membedakan ujaran dan tulisan dengan prioritas bahasan pada ujaran. Yang ketujuh, analisis struktural memberikan perhatian pada ragam bahasa. Yang kedelapan, menganalisis kalimat dengan metode unsur bawahan langsung yang ternyata tidak bisa menjelaskan kalimat-kalimat yang berdui arti. Yang kesembilan, menekankan pentingnya studi perbandingan antara bahasa dalam menganalisis kalimat. Dan yang ke-10, bahasa dianggap sebagai proses stimulus respon. Sekian pemaparan materi linguistik struktural dari kami. Segala kekurangan mohon diberi saran dan kami harap dapat memperbaiki diri untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.